Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih sudah stay tune di Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi seputar tips, sharing, dan review. Nah, untuk di video kali ini, saya akan sharing dan akan mengajak sahabat YouTube untuk menjelajah dunia lobster. Sahabat YouTube, Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Salah satunya adalah keberlimpahan lobster. Bahkan, Indonesia diklaim sebagai negara penghasil benih lobster terbesar di dunia. Jenis lobster yang ada di alam Indonesia sangat beragam. Bahkan, beberapa di antara jenis lobster termasuk dalam kategori langka dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sahabat YouTube, yuk kita lihat 5 jenis lobster dengan nilai jual tinggi yang ada di Indonesia. Jenis lobster yang pertama adalah lobster mutiara yang memiliki tekstur daging lembut dengan rasa gurih yang kuat. Maka, tak heran jika lobster mutiara menjadi salah satu lobster favorit dan termahal di Indonesia. Harga untuk lobster mutiara ini yaitu sekitar Rp1.000.000 per kilogramnya. Bahkan, menurut penjelasan mantan Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, lobster mutiara dengan berat 1,2 sampai dengan 1,4 kg bisa dihargai minimal Rp5 juta per kilogramnya. Memiliki nama latin Panulirus ornatus, lobster berwarna hijau dengan corak totol putih ini menjadi primadona yang paling digemari. Yang kedua, jenis krustasean yang memiliki kulit keras dengan daging yang lembut dan rasa yang lezat adalah lobster bambu. Lobster yang seperti bambu ini juga sering disebut lobster hijau. Ciri-ciri fisiknya yaitu memiliki warna dasar hijau dengan garis putih melintang diapit oleh garis hitam. Selain itu juga memiliki warna merah di bagian antena. Sahabat YouTube, lobster bambu ini hidup di laut, pesisir hingga wilayah laut dengan kedalaman 15 meter. Di Indonesia, lobster bambu mudah kita dapatkan di Aceh, Manado, Sumatera Barat, Makassar, dan Jawa Barat. Harga jualnya berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp750.000-an. Bagi penggemar seafood, pasti sudah tidak asing lagi dengan menu yang satu ini. Ya, lobster yang disebut juga udang raksasa memang menggoda selera. Apalagi jika dimasak dengan bumbu masakan favorit tentu akan menggugah selera. Jenis lobster yang ketiga yang memiliki nilai jual yang tinggi adalah lobster Pakistan. Walaupun namanya berbau negara di Asia Selatan, namun lobster Pakistan ini banyak ditemukan di perairan Jawa Timur seperti di Lamongan dan Sumeneb. Lobster Pakistan yang memiliki nama ilmiah Panulirus polyphagus ini merupakan fauna yang memiliki habitat di perairan laut dangkal dan ini dibanderol dengan kisaran harga Rp300.000 hingga Rp700.000 per kilogramnya. Sahabat YouTube, kandungan omega 3 yang terdapat dalam lobster sangat melimpah. Selain itu, kandungan omega 3-nya merupakan kombinasi antara EPA dan DHA yang dapat bermanfaat sebagai antidepresan. Lemak omega 3 baik untuk perkembangan sel otak dan juga dapat meningkatkan kemampuan kerja otak. Selain itu, omega 3 juga dapat menurunkan kolesterol dan mengurangi penyakit jantung serta mengurangi resiko pembekuan darah. Sahabat YouTube, jenis lobster yang keempat yaitu lobster pasir, di mana lobster pasir ini tak hanya ditemukan di perairan Indonesia saja, namun banyak juga ditemukan di wilayah Pasifik Selatan. Lobster pasir yang memiliki nama ilmiah Panulirus homarus menjadi lobster yang potensial untuk dikembangkan melalui sistem budidaya perikanan yang ada di Indonesia. Lobster pasir ini tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Panulirus homarus ini juga disebut mempunyai daya tahan hidup yang cukup baik, sebab hewan ini menempati daerah dengan karakteristik ombak besar dan berpasir. Di tangan nelayan, harga seekor lobster pasir dengan ukuran 1 kg dalam kondisi masih hidup atau segar dihargai sekitar Rp700.000. Sahabat YouTube, jenis lobster yang kelima yang memiliki nilai jual tinggi adalah lobster kipas atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Thenus orientalis. Lobster kipas ini merupakan jenis lobster yang berhabitat di terumbu karang dan mempunyai karapas yang keras. Memang di Indonesia lobster jenis ini kurang dikenal dibandingkan dengan lobster bambu dan mutiara. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa larva dari lobster ini menggunakan ubur-ubur sebagai sumber makanan. Di laman platform e-commerce Tokopedia, harga lobster kipas dibanderol dengan harga Rp115.000 untuk 200 gram. Walau secara estetika tidak memiliki bentuk yang menarik, namun Thenus orientalis ini menjadi salah satu komoditas laut yang menarik dari sudut pandang ekonomi. Sahabat YouTube, iklim Indonesia yang tropis dengan suhu perairan yang cukup stabil merupakan habitat yang cocok untuk lobster dapat tumbuh dan berkembang, sehingga eksplorasi besar-besaran terhadap keberadaannya di alam sudah semakin masif. Pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, pelarangan ekspor benih udang dilakukan. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga keberadaan lobster di alam aslinya. Mengingat budidaya lobster di masa sekarang ini sebagian besar hanya melakukan pembesaran saja dan belum sampai ke pemijahan. Ini dikarenakan sulitnya pemijahan pada lobster. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang tertangkap karena kasus ekspor benih-benih lobster. Di dalam video ini saya tidak akan membahas masalah politik yang terjadi, namun saya di sini hanya ingin membahas dan sharing bagaimana sebetulnya lobster dapat memberikan manfaat kepada negara dalam sisi ekonomi, namun juga bagaimana pemanfaatan lobster agar status stok lobster yang ada di habitatnya tidak terkuras habis, dan juga bagaimana agar pemanfaatan lobster ini dapat berkesinambungan. Sahabat YouTube, pengelolaan lobster atau Panulirus sebagai pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, mandiri, responsif, dan bertanggung jawab tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam pemanfaatan lobster, kita harus betul-betul memperhatikan aspek-aspeknya, baik dari aspek ekologi maupun aspek ekonomi. Kita harus mengetahui bersama bahwa lobster merupakan plasma nutfah yang dia dapat berkembang biak hanya di alam, sehingga akan sulit bagi lobster untuk hidup selain dari habitatnya. Maka dari itu, kita harus memperhatikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Dalam memanfaatkan hasil alam, tentunya pembangunan ekonomi harus secara berkelanjutan atau lestari. Dalam hal ini, pemerintah telah menerapkan aturan hukum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 15 Permen KP Tahun 2009, di mana di sini dijelaskan tentang ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya. Di tahun 2020 ini lahir peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam Permen KP nomor 12 tahun 2020, di mana ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan lobster, kepiting, dan juga rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Aturan dalam Permen nomor 12 tahun 2020 ini membuka keran ekspor untuk benih-benih lobster yang ada di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk pengelolaan dan pemanfaatan lobster, khususnya benih-benih lobster, yang pada bulan Mei tahun 2020 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo disahkan benih-benih lobster sebagai komoditas ekspor. Sahabat YouTube,
Disahkannya benih-benih lobster sebagai komoditas ekspor pada bulan Mei tahun 2020 berseberangan dengan peraturan Menteri Kelautan Perikanan sebelumnya, yaitu Permen KP nomor 1 tahun 2015 yang menitikberatkan pada konservasi dan pelarangan penangkapan benih-benih lobster. Dan ini berimplikasi pada pelarangan ekspor benih-benih lobster. Tentunya dalam menerapkan aturan yang telah disahkan, yaitu ekspor benih-benih lobster, pemerintah pun sudah membuat aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga keberlangsungan benih-benih lobster yang ada di alam, di mana nelayan atau para eksportir harus merestocking kembali 2% dari hasil benih-benih lobster yang dihasilkan ke alam. Ini diharapkan untuk menjaga stok benih-benih lobster yang ada di alam agar tidak punah dan dapat berkelanjutan. Sahabat YouTube, dengan dibukanya keran ekspor benih-benih lobster, maka para nelayan berlomba-lomba untuk menjual baby lobster. Karena dengan menjual baby lobster atau benur ini, para nelayan dapat uang harian yang dapat mereka terima ketika mereka berhasil menjual benih-benih lobster yang ditangkap dari alam. Sahabat YouTube, saat masih menjadi benih di Indonesia, lobster dihargai dengan kisaran harga Rp2.500 sampai dengan Rp20.000 per ekornya. Namun, begitu sudah dikirimkan ke Vietnam dan dibesarkan di sana, harganya melonjak drastis hingga sekitar Rp400.000 sampai dengan Rp1.500.000 per kilogramnya. Dengan data tersebut, Vietnam menjadi negara yang sangat untung karena dapat nilai ekonomi lebih tinggi setelah membesarkan benih lobster. Sementara Indonesia justru kurang beruntung karena selain tidak mendapat keuntungan yang lebih besar, lobster juga semakin terancam populasinya karena selain pengambilan benih, penyelundupan ekspor benih lobster pun masih sering terjadi. Sahabat YouTube, dari hasil pemaparan tadi kita dapat lihat bahwa para nelayan mau menjual benih-benih lobster kepada para eksportir karena menjual benih-benih lobster ini dirasa sangat mudah dan juga mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Namun jika kita telaah lebih dalam, ternyata penjualan benih-benih lobster ini tidak lebih menguntungkan ketika kita mampu menjual lobster dalam ukuran konsumsi. Sahabat YouTube, lobster merupakan biota akuatik yang kita ketahui bersama bahwa pertumbuhannya sangat lambat. Selain kandungan gizi pada lobster yang sangat baik, hal ini juga menyebabkan nilai ekonomi lobster bernilai tinggi. Untuk stadium larva, lobster berlangsung lama, yaitu antara 4 sampai 22 bulan. Lobster jenis Panulirus homarus atau lobster pasir diidentifikasi memiliki 9 substadium dengan lama periode 7 sampai 11 bulan. Satu fase saja pada fase filosoma berlangsung selama 3 sampai 7 bulan. Sementara biota krustase atau yang memiliki kulit keras lainnya seperti udang windu, udang putih, udang galah, kepiting bakau dan rajungan, masa larvanya hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Masa larva yang panjang pada lobster merupakan kendala terbesar dalam budidaya lobster, terutama pada saat produksi benih atau pemijahan. Karena untuk memproduksi lobster ukuran benih-bening, di mana ukurannya sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 gram per ekor, dibutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 bulan. Karenanya, budidaya lobster membutuhkan waktu yang relatif panjang. Sehingga akumulasi waktu yang dibutuhkan lobster sejak menetas hingga mencapai ukuran konsumsi sekitar 200 gram per ekor antara 15 sampai 18 bulan. Sahabat YouTube, namun karena lobster memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, jadi walaupun proses produksinya membutuhkan waktu yang cukup panjang, budidaya biota akuatik lobster ini tetap menguntungkan. Karena itu, pengembangan budidaya lobster dapat dilakukan dengan sistem klaster, di mana ada 2 jenis pembudidaya lobster. Yang pertama adalah yang melakukan pendederan benih, dan yang lainnya adalah klaster pembesaran. Karena benih lobster yang walaupun didapat dari hasil tangkapan di alam, untuk ukuran benih sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 gram per ekor, benih-benih ini belum dapat ditebar di wadah pembesaran seperti keramba jaring apung, hampang, ataupun jaring kurung dasar. Di mana untuk dapat dibesarkan di sana dibutuhkan benih ukuran yang lebih besar, yaitu yang mencapai 10 sampai 15 gram per ekor. Nah, untuk didederkan atau dibesarkan dari ukuran 0,1 sampai 0,5 gram mencapai ke 10 sampai dengan 15 gram per ekor dibutuhkan waktu sekitar 30 sampai dengan 45 hari. Di mana benih dapat mencapai ukuran 30 sampai 50 gram per ekor bila pendederan berlangsung selama 3 sampai 4 bulan.
Sahabat YouTube, dengan adanya sistem klaster, maka waktu budidaya dapat dipangkas serta resikonya menjadi lebih kecil. Jika 100 juta ekor benih lobster dapat dibudidayakan dan dibesarkan di Indonesia, maka dengan tingkat sintasan 10% saja Indonesia bisa menghasilkan 2 juta ton lobster per tahunnya. Di mana ini tentunya untuk ukuran siap konsumsi. Dan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen lobster budidaya utama di Indonesia. Sahabat YouTube, menurut Muhammad Gufron dalam laman trobosaqua.com, di mana sebelum adanya pelarangan mengekspor benih lobster pada tahun 2015, Indonesia mengekspor benur yang berukuran 0,1 sampai dengan 0,5 gram per ekor atau disebut dengan benih-benih lobster sekitar 100 juta ekor per tahun ke Vietnam, dengan nilai ekonomi sekitar 7,5 triliun. Pada tahun 2012, ekspor benih lobster atau benur ke Vietnam tercatat 25 kg atau senilai dengan 680 US dollar. Diperkirakan jumlah benih lobster atau benur ukuran 0,1 sampai dengan 0,5 gram per ekor yang diekspor ke Vietnam mencapai 100 juta ekor per tahunnya. Berdasarkan sensus dari Asear, periode 2013 sampai dengan 2014, tertangkap 3,5 sampai 4 juta ekor benih lobster di Lombok. Sedangkan berdasarkan jumlah nelayan lobster dan sarana yang mereka miliki, diperkirakan di perairan Jawa jumlah hasil tangkapannya sekitar 15 kali di Lombok atau sekitar 52,5 juta ekor per tahun. Sahabat YouTube, harga benur setelah dibesarkan sampai ukuran 200 gram harganya dapat mencapai 210.000 sampai dengan 1,5 juta rupiah per kilogramnya. Maka dari itu saatnya Indonesia untuk menghentikan ekspor benih dan mengembangkan budidaya lobster. Baik dengan memberdayakan nelayan, penangkap maupun dengan mengundang investor. Penyuluhan edukasi penangkapan benur lobster juga harus terus diberikan secara intensif oleh pemerintah agar para nelayan menjadi penangkap benur secara lestari. Sahabat YouTube, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan manfaat dan edukasi untuk sahabat YouTube sekalian dimanapun berada. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel YouTube saya dapat berkembang dan saya akan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat YouTube sekalian. See you on the next video. Bye-bye!